Sebagian kelompok di Timor Leste yang berpendapat bahwa ingin bergabung kembali dengan Indonesia mengingat kondisi ekonomi yang mereka rasakan sangat sulit. Timor Leste. Timor Leste secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste dengan Dili sebagai ibu kotanya. Timor Leste memiliki sejarah yang kaya, mulai dari pengaruh budaya Portugis hingga pernah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Dan Timor Leste awalnya merupakan koloni Portugis selama lebih 3 abad, sejak abad ke-16. Timor Leste dulunya bernama Timor Timur sebelum merdeka menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei tahun 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Sebelum masuk ke dalam administrasi NKRI, Timor Leste adalah bagian dari Imperium Portugal. Portugis datang ke wilayah ini pada abad ke-16, melakukan pendudukan dan mempopulerkan nama Timor Portugis. Pendudukan Portugis ini menerima banyak penolakan, terutama pemungutan pajak yang berlebihan. Dan perlawanan kolonialisme Portugis mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan VKK. Tapi karena pemberontakan ini banyak orang Indonesia yang terlibat, spekulasi mulai muncul bahwa ini adalah propaganda Indonesia untuk mengambil alih. Namun hal itu tidak terlalu diambil pusing oleh orang-orang Timor Timur karena mereka sudah jengah dengan pendudukan Portugis. Apalagi keresahan mereka semakin bertambah tatkala mendengar wilayah-wilayah tetangganya sudah merdeka, termasuk Indonesia. Pada tanggal 28 November 1975, Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah itu, dan 9 hari kemudian Indonesia menganeksasi. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integritas ke Indonesia membentuk suatu pemerintahan sementara Timor Timur atau PSTT. Arnaldo dos Reis Araújo diangkat sebagai ketua dan Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil ketua. Barulah di tahun 1976 Timor Timur resmi dinyatakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia dan menjadi provinsi yang paling unik karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, di mana provinsi lainnya bekas wilayah jajahan Belanda. Akan tetapi, hubungan baru yang dijalankan Timor Timur ini juga tak berjalan lancar. Awalnya ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya Timor Barat. Tapi Fretilin dengan militer Indonesia sudah tidak pernah akur. Fretilin yang sejak era Portugis sudah ingin merdeka sendiri harus menghadapi pendudukan baru. Dan perseteruan keduanya menghadirkan konflik berkepanjangan. Apalagi PBB dan beberapa negara tidak mengakui klaim Indonesia Timor Timur. PBB menganggap bahwa Portugal lah kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Beberapa yang mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur diantaranya adalah Amerika Serikat dan Australia. Setelah keran demokrasi terbuka luas sejak tumbangnya Orde Baru, Indonesia mulai mempertimbangkan untung rugi mempertahankan hubungan tidak sehat ini. Apalagi di tengah masa-masa krisis moneter, dan keputusan rasional adalah memberikan pilihan demokratis kepada mereka, ingin tetap bersama NKRI atau tidak, kepada provinsi yang sejak kemerdekaan 1945 bukan bagian dari batas asli negara. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, referendum pun diadakan, disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Ya, kadang perpisahan bikin sakit salah satu pihak. Namun, setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Timur diorganisir militer Indonesia melakukan taktik militer bersama bumi hangus, di mana segala hal yang berguna untuk musuh akan dihancurkan. Dalam taktik ini, sekitar 1.400 rakyat Timor Timur terbunuh oleh milisi.
Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur atau Intervet dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Timor Timur akhirnya diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002, lalu berganti nama menjadi Timor Leste. Parlemen Nasional dibentuk dan Senana Gusmao dilantik sebagai presiden pertama. Pada bulan September diterima menjadi anggota PBB. Dan pada tahun 2011 berusaha untuk bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Hal ini pun semakin mengukuhkan kedaulatannya sebagai sebuah negara merdeka. Setelah berpisah dari Indonesia, Timor Leste terus belajar bangkit dari keterpurukan karena konflik yang sangat berkepanjangan, terutama untuk urusan ekonomi. Timor Leste masih terus berbenah. Tingkat kemiskinan masih belum bisa diatasi. Kasus gizi buruk yang tidak berkurang secara signifikan dan juga ketahanan pangan. Akses pendidikan juga belum sangat merata. Menurut data Bank Dunia, bahwa sekitar 42% populasi Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di negeri ini menjadi masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh mereka. Pemerintah Timor Leste terus berbenah diri, melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui kebijakan dan program-program pembangunan. Namun, tantangan seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur yang terbatas, dan masih tingginya tingkat pengangguran menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di negeri ini. Timor Leste memiliki cadangan minyak dan gas alam. Akan tetapi, mereka merasa dibohongi oleh negara Australia yang bekerja sama dengan pemerintah Timor Leste. Seringkali terjadi demonstrasi di ibu kota negara Timor Leste menuntut kebijakan pemerintah terkait penambangan minyak ini. Hal ini menyebabkan sebagian rakyat Timor Leste berkeinginan untuk bergabung saja kembali dengan Indonesia. Wow, apa bisa balikan lagi dengan negara Indonesia? Bukankah mereka sudah merdeka? Penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat selalu beragam. Mungkin ada individu atau kelompok tertentu di Timor Leste yang berbeda pendapat untuk ingin bergabung kembali dengan Indonesia, mengingat kondisi perekonomian yang mereka rasakan sangat sulit. Akan tetapi, secara umum, penentuan nasib sendiri melalui referendum dan perjuangan yang dilakukan untuk memperoleh kemerdekaan menunjukkan keinginan kuat dari mayoritas penduduk Timor Leste untuk menjadi negara yang merdeka. Beberapa pemuda dalam wawancara dengan Mata Najwa mengakui bahwa salah satu hal baik yang diwariskan oleh penduduk Indonesia adalah kewajiban belajar dari tingkat SD sampai SMA. Saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Aliran listrik di negeri ini juga telah 24 jam karena Australia turut ikut membantu untuk meningkatkan konektivitas dengan mendatangkan kabel bawah laut. Karena sebelumnya mereka telah memiliki fiber optik di seluruh negeri. Secara politik, tanpa adanya intervensi dari kolonial, mereka bisa bebas belajar bagaimana mengatur dirinya sendiri, dan tentu saja tanpa adanya ancaman kekerasan yang mereka rasakan dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun, dalam penyebutan Indonesia, mereka tetap memilih diksi penjajah untuk menggambarkan relasi kedua wilayah ini di masa lampau. Saya sih kalau pandangan ke Indonesia, kan Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Akan tetapi, sebagai negara Indonesia yang kuat, kita hanya bisa mendoakan agar usaha pemerintah Timor Leste melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan dan program-program pembangunan yang dapat segera terwujud, sehingga saudara-saudara kita di Timor Leste dapat merasakan kebahagiaan kemerdekaan yang sesungguhnya. Salam cerita kita dari pojok dapur dengan wajah yang hampir ganteng.
Mohon dukungan, like, comment, and subscribe.